Nah, supaya kita itu bisa mencapai tataran hidup yang tingkatan tinggi, maka kita harus bisa menghilangkan semua penyakit yang ada di dalam diri atau daya hidup itu sendiri. Itulah maksudnya Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Janganlah mempersulit orang yang belajar. Ya, kita permudah, kita jelaskan dengan gamblang. Terlepas orang itu mau menerima atau tidak, yang penting kita sudah menyampaikan. Gitu loh. Karena ilmu itu sebenarnya kalau disampaikan begini itu kelihatannya kayak nggak butuh kita. Tapi di suatu saat kok orang itu menghadapi sesuatu atau masalah, lagi bingung kayak pitik, apa ngendok. Gitu. Gitu. Memang kalau nggak butuh gini ya kelihatannya kayak apa itu, kayak gitu, sekedar datang mendengarkan sudah. Tapi suatu saat dia itu dihadapkan dengan masalah yang agak rumit, baru apa ya kayak sing diulang no. Aku elingku ya tahu diulang kuwi, tapi aku lali. Nah makanya kalau sudah seperti itu jangan pernah memelihara kebodohan. Dicokro saja kebodohan itu. Gitu loh. Mumpung masih ada yang mengajarkan, mumpung masih ada yang membimbing. Gitu. Saat ini kita nggak butuh. Saya dulu belajar juga begitu. Kayaknya disampaikan guru itu saya nggak patek butuh. Tapi setelah saya didatangi orang banyak, ada orang yang tanya. Saya ingat yang ditanyakan itu, mau menjawab waktu itu saya diajari guru saya bagaimana. Akhirnya saya harus belajar lagi. Nah, gitu. Makanya ya Gus ya. Nama terima pilek kowe apa pilek iku? Pilek iku penyakit raga. Penyakit raga iso dilawan karo penyakit batin. Nyatane mbok budal mrene aman to? Sehat to? Ya itu loh. Nek Raja Kala Cakra langsung sihat. Ya mungkin awakmu mau gosek enom saiki wah ora patek penting kuwi. Tapi kok di lokas duwe anak siji atau anak loro tiba-tiba tengah wengi anakmu waras dadak. Apa no dokter sudah tutup, pedo dukun yo sungkan perkara ora duwe gula, ora duwe rokok. Dokter larang. Pas-pasan. Akhirnya bingung. Iki tak suwuk nganggo opo iki. Ya, akhirnya. Jadi kita itu tahu manfaat dikala kita itu sudah dihadapkan dengan masalah atau musibah. Kalau masih sehat, masih nggak ada masalah dan tidak ada musibah, kayaknya kita itu nggak butuh. Kita itu kadang-kadang acuh, gitu loh. Walaupun begitu, sebenarnya ini juga kalau dibilang ilmu tua, ilmu gak ada yang tua, gak ada yang nom. Tergantung kita cara kita belajar itu loh. Mau dituakan, mau dimudahkan kan urusanmu dewe. Ilmu ki ilmu tua. Tuane sak piro ilmu? Ilmu yo ora ono sing jenggoten. Yo ora ono sing wane putih, kok muni ilmu tua. Mungkin yang menyampaikan lah yang tua. Iya. Tapi ilmune enggak ada ilmu tua, enggak ada ilmu enom. Selagi itu untuk pemahaman pada diri kita sendiri dan supaya kita itu paham. Artinya itu pencerahan, bukan gak perlu goleki tuwa lan nome ilmu. Gitu. Nah, maka dari Raja Kala Cakra itulah kadang-kadang kita sering mengucapkan tapi kita itu nggak paham. Di Raja Kala Cakra itulah sebenarnya yang dimaksud orang banyak yang dinamakan Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Gitu. Jadi dikala orang itu sudah bisa mengobati penyakitnya sendiri, ya itulah orang yang sudah memegang Sastra Jendra Hayuningrat dan bisa menjadi Pangruwating Diyu, bisa menyempurnakan daya manusia itu sendiri. Di saat kita sudah bisa membaca pada tubuh kita masing-masing.
Karena sastra adalah tulisan juga atau ucapan. Jendra artinya jelas, paham. Hayu ningrat. Dikala orang sudah paham tentang apa yang hidup dan siapa yang menghidupi, maka dia bisa melestarikan hidupnya. Hayu artinya hidup, ningrat artinya tinggi. Nah, supaya kita itu bisa mencapai tataran hidup yang tingkatan tinggi, maka kita harus bisa menghilangkan semua penyakit yang ada di dalam diri atau daya hidup itu sendiri. Itulah maksudnya sastra jendra hayu ningrat pangruwating diyu. Bagi ada orang yang memahami lain, ya silakan dia mempunyai pemahaman masing-masing, silakan. Tapi pemahaman yang sebenarnya dari awal kita itu paham tentang Raja Kala Cakra sampai tuntas, di situ kita akan mencapai tataran atau masuk pada sastra jendra hayu ningrat pangruwating diyu. Jadi jangan hanya sekedar mengucapkan, tapi apa yang dimaksud sastra jendra hayu ningrat pangruwating diyu? Dibelak-belokno dienggak-enggokno. Kudu poso dhisik 40 dina. Kudu ngebleng. Urung oleh Pak sastra jendra pangruwating diyu bongko dhisik ya. Gitu. Makanya saya minta itu bagi orang-orang yang sudah berani gelar, artinya sudah berani medar. Jangan mempersulit orang lain untuk memahami ilmu apa yang diajarkan, dan jangan mempersulit cara melakukannya. Gitu. Karena laku itu sebenarnya cuma metode. Yang sebenarnya ya awalnya cuman itu, kita tuh paham cuman itu loh. Tentang puasa, tentang melek dan lain sebagainya. Itulah karepmu dhewe toh. Karena ada yang mengatakan bahwa kalau ingin mendapatkan ini harus melek sekian hari, harus puasa sekian hari. Pertanyaannya kalau sudah melek dengan puasa, apa kira-kira ilmu itu tanpa dipahamkan, tanpa diwedar, orang itu tiba-tiba paham toh? Malah ngantuk, malah awake kuru, Tambah kering, Pak. tambah gering niku mesti. Jadi ilmunya nggak dapat, penyakitnya malah numpuk. Masa sudah diuraikan semudah ini kadang-kadang bisa. Makanya kita jangan pernah menafsirkan yang aneh-aneh. Ya, di sini itu sifatnya bukan mengajari tapi belajar bersama untuk memahami sesuatu yang belum kita pahami. Gitu loh. Lah ukurannya bukan enom utawa tuwa. Jadi enggak ada kata-kata terlambat. Mendingan kita terlambat daripada tidak sama sekali. Gitu loh. Belajarnya ilmu kok mergo umure urung 40 dina, urung wayahe. Lah wayahe kapan? Nunggu. Nanti kalau kamu sudah mencapai umur 45 ke atas, lah yang ngomong umurnya sudah 55 sampai 60 tahun. Yang diajar umur 20 tahun. Coba bayangno. Untuk mencapai 45 butuh waktu 25 tahun. Setelah umur itu sudah sampai ya ditentukan guru, gurunya wis modar sik. Urung untuk ilmu. Terus sampai kapan orang itu bisa mendapatkan ilmu itu? Yang diajar juga begitu. Belum mencapai itu karena dia sudah merasa lama bergurunya. Terus ngomongnya ngalor ngidul, bingung sing diajar meneh, bingung sing takon meneh. Kok ditakoni padha meneh. Urung wayahe. Nek awakmu urung umur 50 mergo rumangsa isih enom. Diperkirakan aku umur 40. Dia ini umur 20. Kalau umur 50 berarti aku umur 70 mungkin aku wis mati. Jadi urung sempat nyampe no, mati meneh. Muridnya ngono meneh. Nah, akhirnya terjadi seperti ini nih loh. Akhirnya pemahaman yang sebenarnya belum paham, belum gamblang, dengan waktu yang ditentukan itu rata-rata belum mencapai waktu yang ditentukan, gurunya sudah pada mati. Akhirnya tidak ada ilmu yang terbuka. Itu. Makanya aja kaget nek Jawa iki
maju mundur kayak bungkang ya aja kaget. Ini loh. Wong tanya, ilmu iku nek apik mesti nyebar. Nah piye lah nyebar wong gurune ya kaken pola. Makanya walaupun belum saatnya tak sampaikan supaya kalian semua itu paham. Dikala nanti ditanya tentang Jawa, tentang ajaran Jawa itu paham dan bisa menyampaikan. Ya begitu loh. Jadi supaya mudah dipahami, kalau memahami sudah enak, sudah cocok. Ya apa saja kalau sudah enak, sudah cocok, biasanya enggan untuk melepas. Gitu. Nah kenapa sekarang kok lepas-lepas? Ya itu tadi masalahnya. Gara-gara sing ngulang karo sing diulang. Mungkin sing ngulang ya ora paham, sing diulang urung paham. Jadi antara ora paham karo urung paham iki dadi siji. Tapi wis sok-sokan do ngomong paham, maka rusaklah ajaran-ajaran Jawa yang adiluhung, yang edipeni. Ini. Makanya saya tetap ngotot ya gitu. Sesuai dengan apa yang saya pahami, saya sampaikan. Nggak perlu menunggu umur. Nggak perlu. Dan saya tidak membatasi ini ilmu tua, ilmu nom. Ora ono ilmu tua, ilmu nom. Semuanya ilmu itu sama, ilmu itu pencerahan. Yang penting kita cerah, kita paham, ya sudah. Nah tinggal kita untuk memahami dari apa yang sudah menjadi pencerahan itu, kok kamu salah gunakan, itu hak kamu masing-masing, dan efeknya atau karmanya juga akan kamu dapatkan masing-masing. Yang penting saya sudah menyampaikan apa yang pernah saya pelajari dan pernah disampaikan oleh guru saya. Apalagi tentang Raja Kala Cokro, ya. Dan saya ingatkan, seandainya ini nanti walaupun nggak hafal sudah paham, sudah kemarin saya ibaratkan, di saat padi sudah menguning dan berisi, pasti dia akan merunduk. Kok semakin tua, semakin berisi, kok ndangar, berarti ya sampean kabeh ku wong kakean cocot. Ibaratnya gendong ngowos. Ya, karena ilmu kalau sudah berisi itu makin merunduk. Tapi orang yang mendapatkan ilmu kok malah nang warung-warung no kopi ngopros, no dalan-dalan medar. Berarti ikulah bukti nek pari mau pari kopong. Gitu. Lalu belajar itu bukan untuk ngguroni wong liya, bukan. Belajar untuk pemahaman kita sendiri. Lah paling tidak nanti kita amalkan pada orang lain dikala ada orang membutuhkan. Gini kok ora ono butuh kok sampean wis ngopros. Berarti ketok gabuke. Ketok koponge. Gitu. Monggo. Nah, ini nanti video tentang Raja Kala Cokro ini kan akan ditonton orang banyak ya Bang. Yeah. Jika teman-teman yang mau belajar Raja Kala Cokro, bukan belajar aja kok, patrap. Ada nggak persyaratan khusus Pak Tan? Ya persyaratan khusus ya datang ke sini. Yang kedua itu melatih hening, dan paling tidak itu harus paham apa yang harus kita baca. Itu beda dengan manekung. Makanya saya tadi kan ngomong metode untuk mencapai titik puncak atau titik pusat dari ilmu kasunyatan atau kepercayaan itu banyak metodenya. Ya, tapi metode-metode itu hanya untuk melatih jiwa kita supaya kita tuh bisa hening, dan